Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala Allah jalla wa ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak segenap pengajian pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Bunting 2 yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita, baik itu nikmat iman dan Islam yang tiada tara, serta nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh. Yang dengan nikmat ini semua alhamdulillah kita semua dimudahkan melangkahkan kakinya untuk sama-sama talabul ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapat ridha dari Allah dan balasan yang berlipat ganda yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan kepada ilmu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Nah, kadang-kadang kita di bulan Rabiul Awal ini banyak saudara-saudara kita memperingati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca syair-syair al-bad janji. Apakah betul seperti itu? Padahal kita ketahui bahwasannya semenjak zaman Rasulullah sampai sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama dahulu, aimatul arba'ah, ulama mutaqaddimin, tidak ada satupun yang memperingati tentang Maulid Nabi. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika itu baik, pasti pendahulu kita melaksanakan. Sehingga kadang-kadang kita itu saking ngomong cintanya kepada Nabi sampai salah kaprah. Bahkan ada seseorang tokoh yang mengatakan, bapak-bapak yang tidak pernah sholat, atau jarang sholat, maka sing penting sekarang memperingati Maulid Nabi. Karena Abu Jahal pun cuman senang lahirnya Nabi dibebaskan dari api neraka. Saya kadang kaget ngomongnya di pengaruh suara, tapi ya subhanallah. Padahal kita melihat cinta itu yang bagaimana cinta pada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam suruh ngomong, katakan Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah
jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi Nabi yang mulia suruh ngomong kepada manusia, kalau memang kamu cinta Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari yang mulia ini kita mengetahui cinta Rasul. Kalau kita cinta Rasul berarti suruh mengikuti ajaran Rasulullah. Karena dinul Islam, agama Islam, din adalah undang-undang, peraturan. Al-Islam, dinul Islam adalah undang-undang atau peraturan Islam. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mau mentaatinya, mengikuti perintah, meninggalkan yang dilarang, dan mencontoh akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngomongin cinta sampai semakin semangatnya, ternyata giliran waktu sholat tidak diperhatikan. Bahkan sudah dapat senayak kubar. Ya subhanallah, sholatnya sudah mundur, dapat senayak lari, sudah kubar. Padahal dipanggil waktu azan. Padahal kalau kita paham, ketika ada suara azan yang lari, kentut siapa? Itu yang ngomong cinta. Bahkan jangan seperti orang-orang yang tidak suka. Ya subhanallah, seolah-olah orang yang tidak memandang seperti itu nggak suka. Padahal itu sama sekali tidak contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Andai kan itu baik, pasti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memperingati lahirnya Nabi Isa. Ataupun sahabat memperingati lahirnya Nabi. Ataupun tabi'in mengikuti terus-terusnya. Tapi ternyata tidak ada satupun. Berarti di sini kita mencintai Rasul itu tanda-tandanya ada. Bagaimana tanda-tanda cinta pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Tanda mencintainya diantaranya, walaupun kita tidak kelihatan, nggak bisa melihat tanda cinta itu, tapi paling tidak tampak. Yang pertama, kalau tanda bukti dia cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala perkara yang diada-adakan, perkara yang dimuncul-munculkan, yang dibuat-buat, perkara baru, tentu tinggalkan. Yang kedua, di antara tanda cinta pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita mau mengagungkan dengan pengagungan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tanpa berlebihan ataupun tanpa menyepelekan atau menghinanya. Jadi mengagungkan bukan harus nyanjung-nyanjung, tapi kayak mau ledek. Oh nyenengan hebat, nyenengan ini, tapi begitu aturannya, gak mau Ini kan ledek. Nabi nyuruh sholat, ya suruh sholat, tapi malah tidak sholat. Nabi nyuruh khairul amal as-sholati alal waktiha, yang lain awal waktiha, ya pada waktunya, yang lain pada waktunya atau di awal waktu. Malah ya subhanallah, seolah-olah sholatnya kalah. Ya sampai tadi anak-anak yang dewasa padahal SMP masih lari rebutannya jajan. Sehingga di tempat saya sendiri sepi. Ini alhamdulillah sudah 2 hari sudah ada yang datang lagi. Saya tanya kemana aja ini. Pak, menurut Nabi sih Pak, kan oleh jajan. Jajan ember. Sampai kadang-kadang yang nggak bikin ini seolah-olah wah nggak senang Nabi. Jadi pada senang Nabi pahamnya, ya kalau berkorban hartanya untuk seperti itu, walaupun tidak sholat. Ini pemahamannya. Tadi berarti ciri tadi pertama tanda bukti
cinta pada Nabi yaitu tadi mempelajari atau mengikuti petunjuk Nabi dan menjauhi dari perkara yang tiada-adakan. Yang kedua, mengagungkan dengan mengagungkan tidak berlebihan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak berlebih-lebihan ataupun tidak menyepelekan atau menghinakannya. Kemudian yang ketiga, di antara tanda bukti cinta pada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mau bersolawat kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya solawatnya solawat Nabi. Selawat badar. Ya. Kenapa? Kadang-kadang itu yang berjanji itu ada syair. Karena yang mengarang orang Arab dengan bahasa Arab. Aqtirillahumma qabrahul karim warbi syadihim salati wa taslim. Kayaknya asik. Ketika dulu saya nggak paham. Yang penting suaranya apik, bapaknya ngejak ya senang Pak. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kayaknya mantap. Al-jannatu tawi surga wa na'imuha nikmatan. Jadi para yusalli salat wa yusallim berikan samatan wa yubarik alaih berkaitan. Kan dulu dibaca kayaknya asik. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imma bismillatil alim. Allah. Ayo begitu paham artinya sekarang malah saya tidak. Tolong bahasa Indonesia artinya apa Ustaz? Abtadi'u. Saya memulai al-imla mulai nulis. Bismi kalau disebut gatil aliyah dan kamar. Tapi seolah-olah ini luar biasa. Ini sholawat. Seperti Said, anta syamsun, anta badrun marhaban, anta nurun fauqa nur. Itu kan syair. Kamu seperti Samsun, rembulan apa tuh? Matahari, seperti badrun, seperti purnama. Anta nurun, bercahaya fauqa nur, di atas cahaya. Tapi cuma menyanjung-nyanjung saja, tidak mengikuti. Padahal ada bukti kita sering tadi antaranya itu. Tadi sebutkan yang pertama itu tadi mempelajari, mengikuti petunjuknya dan menjauhi segala perkara yang dibuat-buat yang menyisihinya. Yang kedua tadi mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia SAW serta mengamalkan. Yang ketiga diantaranya mau bersolawat pada Nabi yang mulia SAW. Yang keempat diantaranya mau mengagungkan Nabi yang mulia SAW dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak berlebih-lebihan dalam mengagungkan ataupun tidak terlalu menyepelekan. Dan yang kelima diantaranya tanda bukti cinta pada Nabi yang mulia SAW tentunya kepingin berjumpa. Bukan bersama kadang kangen Pak, kepingin ketemu, bahkan kepingin bareng nanti masuk surga ya, bersama Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta. Kadang-kadang ngomongnya cinta, tapi aturannya tidak diikuti. Kadang-kadang syahwat yang diikuti. Kadang-kadang juga kita intinya kadang-kadang materi. Wah, di sana berkatnya hebat, di sana tuh jajannya apa? Gue ceritanya masalah jajan. Oh ya, subhanallah. Jadi besar-besaran, tapi kadang-kadang yang diajarkan Rasul malah ditinggalkan, sehingga Quran boro-boro dipelajari. Kewajibannya pada Al-Quran itu banyak ditinggalkan. Di antaranya kewajibannya apa pada Al-Quran? Pertama, mau membaca. Sangat luar biasa, baca Quran dapat pahala. Satu huruf 10 kebaikan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipatkan asal 10 kali lipat, sangat luar biasa. Tapi kadang malas. Kewajiban kedua setelah membaca tentunya mempelajari, mentadaburi. Terus yang ketiga diantaranya mengamalkan. Nah kalau kita cinta Nabi tentunya mau mengamalkan ajaran Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cuma nyanjung-nyanjung. Lima sampai kadang-kadang ya Allah teriak-teriak kayak orang marah. Kadang lihat kayak orang marah. Marhaba, ya Allah, marhaba. Lagi apa-apaan bentar-bentar siapa ya?
Ya Allah, marhaba ya Allah. Kadang-kadang terlalu semangat sekali. Tapi dia maksudnya apa? Enggak paham. Manraban. Semangat dia kayak orang marah. Kadang-kadang marhaba ya Allah. Itu ya kita ya bolehlah kalau bahasa syair, tapi itu adalah syair. Ya itu syair bukan ajaran dari Nabi. Ya, kadang-kadang kita itu terhadap ajaran Islam tadi adalah aslama Islam orang itu depan itu berserah diri. Berarti apa Islam itu? Huwa istilah mulillahi bitauhid. Dia itu huwa al-istilah lillahi bitauhid. Menyerahkan dirinya kepada dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bi ta'atih, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan baginya. Wa alla yu'badu illa bima syara'a, dan saya tidak mau ibadah kecuali terhadap apa yang telah disyariatkan itu. Jangan kita malah nggak disyariatkan semangat, yang disyariatkan malas. Ketika sholat kita lihat banyak masjid, banyak musola, penduduknya padat, kadang-kadang yang sholat sedikit. Termasuk di tempat saya, kadang sholat kayak orang pacaran, cuma berdua. Itu kalau duhur kadang berdua. Ya, subuh alhamdulillah kadang berempat, berlima, ya kadang-kadang bertiga, alhamdulillah. Itu padahal penduduknya banyak, nggak tahu sholatnya di rumah atau di mana, yang penting sholatnya pemalas, tapi itu pacaran seperti itu. Semangat sampai ya Allah hampir nggak muat masjidnya. Saya bukannya nggak suka dengan seperti itu. Ya silakan saja hak mereka. Tapi ya yang penting diutamakan itu adalah yang wajib. Ya, yang wajib diutamakan, jangan malah dikalahkan oleh tradisi. Tadi hadal rahimani wa rahimakumullah. Ya memang kadang-kadang manusia itu condongnya juga terhadap dunia. Sebagaimana yang semalam dikupas oleh Ustaz Irfan Farid Bumayu, kita suruh hati-hati waspada kepada dunia, bisa mengendalikan. Jangan kita diatur oleh dunia. Ya, kemarin saya ngaji alhamdulillah dengan Ustaz Irfan membahas tentang surat Al-Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah minad dhahab wal fiddah al khair al musawwamah dzalika wal hifz dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Akan dipandang indah, zuyyina lin-nas, akan dipandang indah bagi manusia terhadap apa-apa yang disenangi, pada hubbus syahwat, pada syahwat yang disenangi apa saja, diantaranya manusia pada syahwat keduniaan, diantaranya manusia disebutkan itu pada senang kepada minat nisa, pada para wanita, al-banin pada anak-anak, wal qanatir al-qudwar, yang bertumpuk-tumpuk harta yang banyak. Di antaranya dari harta itu ada emas, ada perak, ada al-fiddah, ada al-khail, al-musawwamah. Kadang-kadang bahkan wal an'am, wal khis wal katim. Jadi ada yang senang kuda-kuda pilihan, ya Allah, senang dengan sawah ladang, binatang ternaknya itu. Tapi kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Dan seperti itu hanya kesenangan dunia, kesenangan sesaat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat kembali. Artinya apa? Manusia cenderung ke sana, tapi jangan sampai kecintaan pada dunia ini melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Nah, ini kadang-kadang kita hati-hati Pak. Nanti saking senangnya pada Nabi ngomong senang tapi aturannya nggak diikuti, yang disanjung-sanjung malah disanjung-sanjung. Kira-kira kalau Bapak punya anak cuma wah bapaknya aku hebat, bapaknya aku sugih, bapaknya diperintah orang gelem.
Kira-kira gimana Pak? Kecewa. Ya, kalau disuruh nggak mau, dia apa nggak mau, dia selalu membangkang. Tapi bapaknya hebat, bapaknya yang hebat. Tapi tolong nggak, bapak lagi kesel, lagi sakit, tolong telepon apa, nggak males. Sama aja. Kita ngomong cinta Rasul, tapi aturannya tidak diikuti. Bahkan Allah, Nabi yang mulia SAW bersabda, itu sangat lezatnya kenikmatan itu selezatnya yaitu ya, ada salah satu 3 mangkunna fihi wajada halawatil iman. Jadi ada 3 macam yang apabila dia mendapatkan itu, dia mendapatkan manisnya iman. Jadi ada 3 minha dan ayatun, bahwasanya dia menjadikan Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwa. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Jadi kita utamakan berarti Allah dan Rasulnya. Bahkan yang lain disebutkan orang beriman, orang mukmin itu lebih mengutamakan Rasul daripada kampus diri mereka sendiri. Kita benar kita mencintainya, kita saling membanggakan, mengutamakan itu, tapi bukan nyanjung-nyanjungnya. Artinya yang Rasulullah SAW perintah kita segera laksanakan, yang Rasul SAW larang segera tinggalkan. Sebagaimana kita sudah mengakui Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita harus ta'atuhu fima amar, mentaati terhadap apa yang diperintah, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan terhadap apa yang dikabarkan, wa alla yu'badu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kecuali terhadap apa yang telah disyariatkan. Ini tanda bukti cinta. Oh, berarti Rasul sholatnya bagaimana? Di antara sholatnya lurus sopnya. Sopnya lurus, rapat. Kita ikuti. Lurus dan rapat. Bukan lurus tapi bengkok-bengkok. Maaf. Ya, maaf, itu rapat tapi bengkok-bengkok. Ya. Jadi kita lurus dan rapat. Kadang-kadang ada yang rapat tapi kayak beluku. Ya, ada. Ada yang kadang lurus tapi tidak rapat. Maka syaratnya 2 itu. Ikut Rasul, yaitu rapat dan lurus dan rapat. Sholatnya juga bagaimana? Tumaknina. Tidak usah buru-buru. Sehingga insya Allah sholatnya masuk di hati. Kadang banyak orang yang sholat tapi pikirannya masih kacau terus, Pak. Aku sholatnya rajin, Ustaz, tapi pikirannya masih kacau terus, bocor ribut terus masalah. Kenapa? Jangan-jangan sholatnya masih belum benar. Ya, karena sholat itu sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun ilal khashiyin. Jadikanlah penolong sabar dan sholat. Sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi penolong sholat ini. Kadang-kadang sholatnya kerap sedang beda-beda nang arep. Bacane be ora paham. Jadi ngaji sunnah saja ngaji mana si pimen laka usoline. Ya Allah, masalah usoli dipermasalahkan. Dari apa? Kau Nabi Tuhan ngomong usoli solu kamaro kaitumuni usoli. Salatnya sebagaimana melihat aku moni usoli. Berarti ngomong moni usoli. Ya. Usoli startul isya'i arba'ah. Wah, anggar orang muni usoli lah. Orang usah. Sekarang itu kadang-kadang banyak orang yang ini. Akhirnya sholatnya juga kadang-kadang dan sholatnya orang wajib. Nomor loro. Bisa sholat. Ya kan inna sholata kana kitaban mau kita. Mau kita. Akhirnya kan sholat itu ya sebagai waktu yang ditentukan semau kita. Kita mau sholat ya sholat, orang karena bacanya juga mau kita jadi mau kita jadi sholat cekarepe orang sepenting Nabi. Ini kadang-kadang yang sangat luar biasa. Ya, maka kita juga harus memang yang kali seperti ini
kita harus sabar. Harus sabar menghadapinya. Sabar dan yakin yang diamalkan bimbingan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Jangan kita kadang-kadang ya Allah gak sabar, harus sabar kadang-kadang ya goyang. Iya ya kayak ke batirnya langka. Sholat ya Isya waktunya jam 7 sampai 50-an. Ya kurang berarti kan 6.50 ya 7 kurang 10. Yang panadan batirnya durungan. Akhirnya kayak gitu jam 8. Ya Allah. Ya kalau kita istiqomah. Kita sabar. Ada yang datang alhamdulillah. Enggak ada yang datang, yang penting waktu sholat kita ada. Sekarang kan sholat yang ngatur kita, Pak. Karena saya kemarin, ya mungkin seminggu yang lalu pernah main ke Pesayangan. Sudah habis sholat dari rumah, udah lama bahkan. Kesana ternyata baru ada jam 4.4 apa jam baru ada. Tuh sholat dulu tadi. Lah gue sholat masih malam. Jadi waktunya harusnya jam 3 malah kurang. Ya, setengah 3 sekarang ada jam 4 lebih 60. Di sana itu Iya betul tadi inna sholata kanat ala mu'mina kita kan mau kita tapi dia mau kita. Jadi itu salah baca. Harusnya baca kita kuningnya dulu pas. Harusnya mau kita jadi mau kita jadi akhirnya berarti sekarang aku dewek wis senentukna waktu manusia. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita harus sabar dan yakin bahwa yang diamalkan adalah benar karena bimbingan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu kita paham yakin insya Allah kita istiqomah. Karena jangan istiqomah ikatan suami takut istri. Jadi istiqomah terus tetap dalam iman. Ya anak batirnya kasih batirnya ibadahnya karena Allah. Karena kalau kita nggak kuat-kuat zaman sekarang akan goyah, akan goyah karena kebenaran tuh batirnya sedikit sekali. Ya kadang-kadang kalau nggak kuat ya Allah lakat batirnya melayu, batirnya melayu. Kayak aku kayak biasa oleh duit pimpinan markabanan, ya oleh berkah. Mana kiban, kiban udah Muhammadiyah, oleh papai, lah apa-apa. Terus. Mana kiban oleh, dongan tok be oleh pak. Dongan tok. Bisa lebih tidak? Masya Allah, semoga nanti lumayan. Transfer luar biasa pak. Dengan transfer duit, paket ya mana be, boleh bayar. Ini paketnya luar dunia malah. Transfernya dengan akhirat coba. Masya Allah. Ya saya titip pahala orang luar biasa coba. Oh, gitu ya. Ya titip TV Ustaz yang Ma'bumin Pak. Tolong dikirim ya. Jadi dia namanya yang enggak ajo. Coba orang hebat Pak. Nah, sing ini Amerika dong kok larang. Apa mana kemarin? Akhiratnya bayarnya larangnya palsu. Ongkir Biasa. bebas ongkir sudah saya. Bebas ongkir. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Insya Allah. Buktinya apa? Ketika aku lagi dulu Nabi Muhammadiyah, anaknya dulu bisa kuliah. Begitu lebu alhamdulillah anaknya bisa kuliah. Pada mondok alhamdulillah bisa tertutup. Ya. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak mulai lirik dari jam ya. Kalau sudah disilang lirik terus. Jamnya biasanya tengah 10 dibatas. Biasanya kan tengah 10 nanti untuk tanya jawab. Maka saya liriknya barangkali kepengen. Dan tadi saya minta maaf barangkali pas jadwalnya suruh pengesan 45 ternyata datangnya 47 kayak gitu. Ya karena di jalan pas di sana ada muter sedikit biasa lewat sini. Selisih ada kejadian muter-muter. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ini adalah cinta Nabi kita para bisa mempelajari sejarah Nabi untuk diamalkan, bukan untuk hanya rame-rame saja. Ya Ustaz, ini apa nggak senang maulid Nabi? Ya siapa sih orang Islam nggak senang maulid? Kelahiran Nabi ya senang. Datang seorang Rasul senang.
tapi senangnya bukan hanya memperingati terus, tapi senang Nabi karena dia membawa hidayah dari Allah, membawa petunjuk dari Allah, kita mengikutinya. Yang tadi tersesat jadi tidak tersesat. Intinya dari itu. Jadi kita paham, oh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, umurnya diceritakan semua. Nah, itu malah lebih bagus. Ya kalau bisa memang temanya kalau di mulut Nabi, kalau bisa cerita tentang sejarah Nabi. Nah, itu. Oh sebelum lahir, ketika 5 tahun, ketika ini terus, insya Allah malah paham. Kayak Nabi Muhammad SAW paham. Oh Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim terus. Dan kemudian siapa? Quraisy bin Arabi bin Ismail bin terus. Walau umurnya disebutkan salah satu sitina sana 63 tahun, Termasuk bojone pira? termasuk bojone pira, siapa sebae. Ini harus kita paham. Sing asli pira? Sangat. Sing nyusul siapa bae, ketika ditinggal ya. Aminah umur berapa ya. Ketika dioperi sama kakeknya umur berapa, ketika pamannya umur berapa, ini penting supaya kita paham nanti bagaimana perang Badar, bagaimana perang Uhud, bagaimana. Jadi bagaimana kita merasakan seperti itu. Ya, kadang-kadang orang Syiah saja bagaimana memperingati peristiwa ya, Karbala saja sampai ya Darah-darah. berdarah disakiti. Bagaimana ketika Husain disakiti, dia mencampuki diri. Oh kayak gini sakitnya. Idul Qadir. Ya Allah. Nah, kita kadang-kadang kenal nabinya, tapi kadang orang kenal. Cuma peringati tinggal tahun lahir hijrah tahun pira, orang ngerti. Umur pira, orang ngerti. Ketika Isra umur pira, orang ngerti. Padahal kita peringati tinggal tahun. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini insya Allah kita sudah 9.32. Mudah-mudahan manfaat. Barangkali ini ada yang tanya jawabkan. Dari saya cukup sekian. Nasrul minallah wa tumkarin bila ita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.